Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat dan teman-temanku dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah, channel yang bahas tentang dunia perikanan, peternakan, dan perkebunan sawit. Alhamdulillahirobbilalamin guys. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali guys, yang patut kita syukuri. Mensyukurinya tidak hanya dengan lewat kata-kata guys, tapi dengan perbuatan yang baik, menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, pada kesempatan pagi ini teman-teman saya ajak untuk melihat aktivitas suku anak dalam di pagi hari ini guys. Ini gimana aktivitasnya, keunikannya di pagi hari ini. Yuk kita telusuri video. Nah guys, seperti yang terlihat di video ini adalah di sini saya sudah berada di lokasi perkebunan sawit plasma milik warga ekstransmigrasi di Tamulu Merangin Jambi guys ini. Nah, tempat inilah suku anak dalam itu melangu guys. Nah, melangu kalau orang Jawa kita itu namanya mengungsi guys. Itu kalau mengungsi, kalau orang kita itu adalah setiap ada bencana gunung meletus itu ya mengungsi kalau istilahnya orang Jawa guys nih. Tapi kalau orang suku anak dalam ini melangu guys. Itu melangu itu kalau orang suku anak dalam tujuannya kalau ada pihak keluarga itu ada kematian guys, itu dimana dia itu ada yang meninggal, nah dialah itu melangu pindah tempat guys istilahnya. Karena dengan pindah tempat itu suku anak dalam itu percaya bahwa khawatir ada penyakit untuk yang menular guys nih kalau kita masih ditempati situ. Nah itu ini adalah melangu guys. Juga kadang memangnya suku anak dalam itu adalah kegiatan sehariannya itu adalah berpindah-pindah guys, itu dari satu tempat ke tempat lain. Itu dimana di situ ada banyak untuk kehidupannya, disitulah dia tempat tinggal. Yang seperti zaman dahulu guys, zaman dahulu itu masih banyak hutan, kehidupannya itu adalah di dalam hutan. Dia kehidupannya berpindah-pindah dari satu tempat lain ke tempat lain, ke hutan-hutan guys itu. Karena posisi di hutan itu banyak untuk penghidupannya guys, seperti cari rotan, kemudian berburu, dan banyak buah-buahan juga guys kalau di hutan itu dulu itu guys itu. Nah sekarang melangunya itu saudara kita ini melangunya itu di tempat-tempat perkebunan sawit ini guys ini. Nah itu terlihat kem-kemnya itu guys, itu pakai plastik kem-kemnya ini. Ini kem-kemnya ada sekitar 7 kakak guys ini. Nah di situ terlihat. Nah ini di bawah kebun sawit ini guys, karena di bawah kebun sawit ini termasuk teduh guys, dingin, jadinya nyaman. Karena kalau di tempat lain itu di hutan juga sudah jauh, di tempat lain itu mungkin agak panas. Kalau di sawit ini kan agak teduh ini guys ini. Ini numpang di perkebunan sawit milik warga ekstransmigrasi di Tamulu Merangin Jambi guys ini. Nah ini yuk kita telusuri gimana aktivitas pagi ini teman-teman kita. Oke guys, kita telusuri kegiatan aktivitas pagi hari ini saudara kita suku anak dalam guys ini. Nah ini guys ini mama ini sedang masak apa ini mak ini? Ubi kayu. Oh ubi kayu ini guys, ini keadaannya kayak gini guys ini. Tempat masaknya ya karena di perkebunan sawit ya seadanya guys ini masaknya ubi kayu. Pagi hari biasanya makannya masaknya apa itu yang biasa kemarin Pak ini? Ya ubi kayu lah, apa adanya lah. Oh apa adanya guys, ada beratnya nanti ada
kita berburu dapat, yaitu ini guys, kegiatan sehari-hari kayak gini untuk melangu. Tempat tinggal untuk melangu. Nah, tempat tidurnya itu kasurnya itu kasur pelepah sawit guys ini. Kasurnya pelepah sawit. Tikarnya seadanya. Di bawahnya itu kadang itu lembab, jadinya rawan masuk angin guys ini. Rawat masuk angin. Ini. Kita lihat yang saudara kita. Wah, ini kayaknya lagi masak. Apa ini, Bu? Mak? Kodok. Wah, ini kodok, menunya pagi ini kodok, guys. Nah, ini masak kodok. Nah, itu adalah ubi. Nanti mungkin dibakar apa direbus. Nah, udah masak apa ini, Bu? Oh, ini ada menunya pagi ini ubi sama apa itu, guys? Ini mie. Kemudian lauknya ini adalah katak, guys ini. Katak yang katak hijau itu, Pak ya. Nah, ya itu memangnya enak, itu gizinya banyak ini. Nah, ini kegiatan dari kawan kita ini, guys, ini. Dari suku anak dalam, pindahan dari Melangu, dari Makekal. Ya, pindahan dari Makekal, guys, karena di sana keluarganya ada yang meninggal, guys, anak-anaknya itu. Makanya dia itu sistemnya melangu. Pindah karena khawatir di sana nanti ada penyakit-penyakit yang nular. Ya, seperti kemarin COVID-19, guys, itu. Kan takut istilahnya orang-orang ini pada menjauh karena takut ketularan. Nah, yang ini adalah Mas itu yang pemilik sawit ini mungkin kan? Ya, ini Mas ini sedang nyemprot lahannya. Merawat kebun supaya bersih. Ya, yang rawat kebun supaya bersih nih, guys, ini kebunnya sawit. Nah, inilah kehidupannya, guys, itu sangat memprihatinkan sekali karena tidurnya itu kasurnya pelepah sawit, guys. Ya, kalau hari hujan itu ya gimana membayangkannya, dingin sekali, mungkin apalagi kalau angin ketampu sana sini anginnya, airnya masuk, guys, air hujannya masuk. Nyantai. Itu Bapak ini tersenyum bahagia, guys, itu. Ya. Walaupun hidup seadanya itu senyum bahagia, guys, ini. Macam itulah banyak laporan pada pemerintah atasan, katanya orang dalam sudah dibantu. Itu pihak PT Sel itu kemarin itu ada bantuan rumah, juga ada bantuan jenis ini. Apa itu, apa benar apa enggak istilahnya? Belum ada. Udah di sensus lah istilahnya kan. Nah, guys, ini biasanya itu kalau kawan kita yang suku anak dalam itu di Rimba itu sudah terdaftar, itu biasanya nanti kita akan memudahkan untuk dapat bantuan. Yang pernah dirasakan bantuannya apa, Pak ini? Beras. Oh, beras itu pernah itu acaranya kan? Beras raskin itulah. Kemudian Sekolah. apa? Seperti anak sekolah lah sudah. Oh, dapat bos itu dana sekolah itu. Bukan dananya, bukan anak sekolah itulah sudah diperjuangkan oleh pemerintah bisa mudah. Oh. Jadi tidak tanpa biaya. Nah, jadi itulah yang dirasakan pada sembako-sembako. ya. Tapi 3 tahun sekali, Pak. 3 tahun sekali itu 3 dapat tahun yang sekali. Kadang-kadang sampai 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya berai cuma seaklainya misalnya 10 kilo, apakah 5 kilo. Itu per tiap kakak. Setiap kakak. Setiap kakak itu. Setiap kakak. Tapi ya mungkin ada 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Nah, Itu jadi, apa ada rencana pemerintah itu mau bikinkan rumah apa ada itu? itu yang sudah 6 tahun yang lewat. Itu kita pernah ngusulkan. Tapi ya mungkin ditunggu sampai sekarang belum ada kenyataannya. Itu sudah diusulkan jalannya. Ah. Berarti yang kemarin yang itu yang sudah dibangunkan itu untuk tahap pertama, untuk khususnya untuk orang yang
mana itu guys, kan Pak? Itu yang pertama itu ada semua rumah itu 28 rumah. Kapling. Nah, tapi yang muncul sekarang lah sudah kenyataan ada setengah permanen cuma 4 Pak. Oh, yang permanen. Nah, Padahal istilahnya dari pusat mintanya yang permanen itu. Rata-rata kan. Rata-rata, cuma ternyata di situ masih kayu istilahnya semi permen. Mungkin itu dinding itu sudah busuk. Ya, apalagi istilahnya itulah guys, itu kadang itu kalau sudah bangun nggak memperhatikan, yang penting dibangun rumah, kayunya itu pun masih muda apa itu kan akhirnya cepat busuk guys. Itu ternyata kenyataannya di lapangan itu lain kan gitu. lain. Oh itu ya. Makasih Pak, itu berarti ini nunggu kelanjutan, mungkin tahap yang selanjutnya itu mungkin masih ada istilahnya itu. Nah itu, nah ini guys, bapak-bapak ini itu dapat bantuan tapi berupa beras berapa itu, tapi untuk perumahan itu yang selama ini belum dapat guys, itu karena perumahannya itu nggak sesuai apa yang ditargetkan guys, itu harus permanen perumahannya itu, ternyata perumahannya itu semi permanen dari kayu guys ini. Makanya bapak ini istilahnya kehidupannya masih pindah-pindah guys itu, karena belum ada rumah tetap pindah-pindah ya, karena kalau dulu pindah-pindahnya itu kalau masih banyak hutan itu adalah di hutan-hutan, karena di situ kehidupannya banyak pendukungnya guys, banyak di situ babuan, di situ hewan, rotan, untuk penghidupannya banyak. Tapi sekarang karena jauh, ini penghidupannya pindah-pindah di perkebunan sawit guys ini. Ya kadang itu buru, kadang itu cari ngintip apa itu brondol-brondol itu guys, itu untuk menyambung kehidupannya. Nah, kadang-kadang Pak ngambil brondolan itu, kadang-kadang itu misalnya ada 5 kilo brondolan busuk-busuk itu, kadang-kadang itu merasa tidak tenang, kena dikejar-kejar kawan-kawan, dikejar sapam-sapam. Ya padahal kita ngutip istilahnya, cuman ngutip brondolan. Yang batang kan. Nah, kepada halnya kalau kita lihat itu banyak yang dibuang-buang. Ya. Nah, kalau kita ngambil dah boleh. Tapi kalau dibuang-buangnya itu bisa dibuang-buangnya. Ya kadang kita apa itu PT, kadang kita repot juga kan. Kalau kita kadang itu dibiarkan nggak itu ambil. Cuman kalau diambil kadang kita kena itu. Kena. Ya mungkin karena PT itu gini, kalau kita bebaskan kadang itu pihak-pihak lain itu langsung terjun banyak gitu loh. Kalau bebaskan, makanya istilahnya kadang itu pihak PT itu ya setengah dibebaskan, setengah agak dipantau lah istilahnya. Agak dipantau itu, soalnya kalau seperti mandor-mandor itu kalau kita bebaskan dia itu nanti kena sanksi di atasan. Kemudian kalau bebas enggak orang suka anak dalam, orang kita pun wah nyerobotnya guys itu, gitu nyerobot langsung banyak cari, itulah dikhawatirkan. Makanya setengah di itu ya setengah bolehkan, setengah enggak lah istilahnya gitu. Kalau itu PT. Nah ini guys, nah ini adik-adik ini apa sudah sekolah Pak ini? Sudah sekolah seperti ini, orang tiga inilah sudah sekolah. Sekolah SD apa sudah SMP? Sudah. Nah Pak, ini apa enggak ada harapan nanti anak-anak kita itu sekolah sampai tinggi, agar apa itu anak-anak nanti tidak seperti bapaknya pindah-pindah? Ada harapan kan? Pintaan kita orang tua ya itu, Pak. Meskipun kita orang tua lah sudah ketinggalan zaman, ya itu pintaan kita itu anak-anak itu harus sekolah dulu biar enggak seperti bapaknya. Karena sudah banyak terbukti guys, itu suku anak dalam itu sudah ada yang jadi tentara, sudah ada kan ya, udah polisi juga ada. Nah, terus lainnya yang jadi yang sudah itu ada jadi apa? Yang lainnya selain tentara polisi ada yang jadi apa itu Pak? Belum ada. Cuman di tentara sama polisi lah sini. Nah ini termasuk bapak ini kan agamanya masih kepercayaan nih ya, kepercayaan guys, ini agamanya kepercayaan, istilahnya agama animisme, dinamisme guys. Itu percaya pada roh-roh nenek moyang. Itu dinamisme, animisme. Nah
kalau secara ada orang meninggal itu pemakamannya nggak seperti orang kita Islam guys, itu ditinggalkan di situ di mana dia meninggal, di situ dikasih tikar, dikasih naungan, nah ditinggal di situ, nanti dikasih tanda guys itu. Nah kayak gitu. Nah berarti Bapak harapannya itu anak-anak cucu Bapak itu nanti harapannya istilahnya supaya lebih pinter daripada bapaknya kan ya. Berarti ada harapan nggak istilahnya pasrah, biarlah anak saya nggak sekolah nanti seperti saya kan, nggak gitu kan gitu. Nah ini guys, meskipun saudara kita ini kayak gini tetap ada harapan, cita-cita anak-anaknya kelak, cucu-cucunya kelak itu adalah bersekolah guys, agar nanti biar tidak seperti orang tuanya guys, kehidupannya berpindah-pindah, biar nanti bisa menetap. Nah seperti Pak Nyurung itu kan sudah menetap itu ya, ya itu sudah sukses. Pak Nyurung itu yang di sebelah Shogun, PT Shogun itu guys, itu udah punya mobil, apa itu rumahnya mewah guys, itu ada suku anak dalam yang sudah menetap. Itu ya karena udah dulu udah itu guys tuh termasuk buka lahan sawit, buka karet kan dulu kan itu awalnya. Nah, itulah keberhasilannya. Ini berarti Bapak ini lahan sawit, lahan karet nggak punya istilahnya? Nggak punya istilah di Bukit 12 itu juga nggak ada istilahnya? Ada juga yang mempunyai kebun karet Pak, tapi itu tidak bisa ngeluarnya karena itu masih begendong. Oh, nah, itu masih jalan kaki. Termasuk lahannya itu jauh dari jalan ya guys itu. Itu dulu nanam sendiri apa bantuan dari? Itu nanam sendiri, mandiri lah istilahnya. Yang arah Bukit 12 itu. Ya kalau arah Bukit 12 itu kan jauh dari jalan, kemudian ngeluarnya ini agak sulit karena berbukit-bukit. Berarti itu dulu sudah termasuk sawitnya sudah panen apa masih? Bukan sawit Pak. Oh karet. Karet. Oh ya karet ini. Kalau sawit belum ada. Belum ada. Berarti karet itu belum pernah dipotong sampai sekarang? Pernah dipotong Pak, tapi karena itu merasa capek. Merasa capek. Getah itu begendong, ya. Berpikul. Jadi tidak mampu ngeluar hasilnya itu. Ya nggak mampu karena jauh guys. Karena jauh, nggak sesuai tenaga kita kalau kita jual guys ya. Itu karena jauh. Kemudian harga karet itu dulu itu murah. Jadinya kalau kita kerja di motong karet itu nggak sesuai sama tenaganya satu hari guys itu. Makanya teman-teman anak dalam ini adalah kehidupannya ya pindah dari satu lahan ke satu lahan yang lain. Di situ ada pendukung penghidupannya, disitulah dia bertempat tinggal guys ini. Nah guys, mungkin penelusuran dari wasian berkah saya akhiri sampai di sini guys dulu. Nanti kita sambung lagi di penelusuran berikutnya guys.